Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Harliani Putri Pratiwi dari kelompok 7 UI UX. Di sini saya akan eh, mewawancarai para responden saya yang telah mengisi kuesioner untuk memenuhi asesmen saya. Nah, selanjutnya kita kenal dulu sama respondennya. Boleh kenal dulu, Kak? Halo semuanya, nama saya adalah Filvani. Halo, nah lanjut ke pertanyaan langsung aja nih. Jadi yang pertama, eh, bagaimana Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian dan gaya hidup Anda? Dan tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses ini. Silakan dijawab. Untuk yang pertama itu dijawabnya itu dari tantangan dulu ya. Tantangannya itu rambut aku tuh eh, tebal, terus dia juga kayak frizzy gitu, kayak ngembang gitu. Nah, jadi cara buat nyari model rambutnya itu nanya sama ini nih, sama kakak salonnya. Terus disaranin buat Hmm, di layer aja, karena tuh kalau tipikal rambut yang kayak aku ini cocoknya untuk di layer. Terus agak ditipisin biar tuh dia nggak terlalu ngembang. terus pertanyaan yang tadi, bagaimana menemukan gaya rambut yang cocok? Oh, tadi udah dijawab ya lewat kakak-kakak ya. Benar. Ya udah. Terus yang kedua, apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan mencoba gaya rambut baru dan bagaimana menangani ketidakpastian atau kecemasan yang mungkin muncul? Sering sih, sering bereksperimen kayak nyoba potong pendek ataupun motong rata gitu. Jadi rambutnya tuh nggak diterap, nggak di layer. Nyoba buat Nah, potong rata, tapi tuh hasilnya tuh jelek karena rambut itu ngembang kan. Jadi solusinya adalah nunggu rambutnya panjang, baru diterap lagi. oh gitu. Oke, oke. Yang ketiga, bagaimanakah Anda menyeimbangkan antara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dengan kunjungan ke salon? Gimana tuh cara kakak kayak misalnya bulan ini gak usah ke salon gitu-gitu. Caranya adalah menabung. Udah disesuaiin budgetnya tuh berapa tuh. Satu bulan Iya, sekali bener misalnya ya, sekali, bener. 2 kali. Berarti kalau kakak sendiri ke salon tuh sebulan berapa kali? 2 kali sampai 3 kali gitu sih, cuman kerimbat aja tapi sama Oh, potong alah. juga. Rajin ya ke salonnya. Cocok Karena emang kan kadang responden kali lepek ya, ini. Yang kadang lepek keempat, ya. bagaimana Anda menilai kualitas informasi dan konten tentang perawatan rambut yang Anda temui secara online? Gimana tuh? Hmm, Bagus nggak gitu yang kakak ketemuin di TikTok, Instagram, lewat-lewat di feed? itu caranya tuh research berapa orang yang ini, udah nyoba gitu loh. Oh, Terus ngeliat berarti review tuh juga kan. Berarti itu rata-rata konten yang dari TikTok, dari Instagram tuh rata-rata eh, terpercaya gitu ya. Iya, benar sekali, benar. Eh, Terus selanjutnya, bagaimana Anda menemukan salon yang sesuai dengan kebutuhan Anda, terutama dalam hal jarak dan kualitas layanan? Caranya dengan melihat ini, apa namanya, sosial media salon tersebut. Terus Oh, fasilitasnya apa aja, terus bersih atau enggak, kenyamanannya, terus tidak lupa dengan budget. Sesuaikan dengan ya. kantong pelajar. Kemudian, apakah Anda pernah mengalami kekecewaan setelah memotong rambut atau mewarnai rambut yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda? Bagaimana cara menangani situasi tersebut? Pernah, waktu itu pernah warnain rambut nih. Eh, Mintanya tuh warna coklat. Terus si kakak-kakak salonnya ini tuh menyarankan untuk warna merah. Kalau merahnya burgundi gitu oke lah ya kan. Ini merahnya menyala, bosku. Jadi solusinya Ngeri kali. adalah dengan ngecat balik rambutnya.
Oh, dicat diwarnain balik. putih. Benar. Baik-baik. Kemudian, bagaimana Anda menemukan produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis rambut dan dengan jenis kondisi rambut Anda? Apakah memiliki kriteria khusus untuk itu? Punya sih. Caranya tuh ngelihat ini, ingredients-nya dulu, terus Ah, kegunaannya apa, terus ini tuh buat tipikal rambut yang gimana. oke. Kemudian ke, apakah Anda pernah mengalami masalah rambut rontok, ketombe, ataupun bercabang seperti itu? Sering nggak sih? Sering sekali. Sering sekali. Apa yang Anda lakukan ketika, apa yang kakak lakukan kayak pas rontok, kayak bercabang gitu-gitu. Caranya gimana tuh? Cara, Kalau ronto, cari sampo yang anti ronto. Terus kalau ketombe, cari sampo yang menghilangkan ketombe. Terus dibantu juga pakai hair mask gitu. oh, ih rajin kali pakai hair mask. Rajin emang Kemudian, harus. yang sembilan, bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon sebelumnya? Apakah ada aspek tertentu yang dianggap penting? Pertanyaan tuh sama kayak kayak yang tadi sih. Ya itu tadi fasilitasnya, terus pelayanannya gimana, ramah atau enggak, terus dia kasar atau enggak kalau pegang rambut kita nih, ya kan? Nah, last question. Bagaimana tanggapan Anda mengenai aplikasi salon yang dapat memberikan informasi lebih mudah dan reservasi online? Saya nih Itu ada penting nih banget, orang buat aplikasi gitu kan. Aplikasi salon, menurut kakak bagus nggak? bagus banget, karena kan sebagai kaum perempuan nih kan sangat ribet kan memilih segala hal kan. Jadi kalau ada aplikasi tuh kita bisa cobain warna rambut, model rambut, terus kalau dari reservasi online tuh lebih cepat. Jadi kita nggak perlu datang ngantri ngangong gitu kan. Kita udah reservasi Iya. jam 10, jam 10 kita datang langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harliani Putri Pratiwi. Di sini saya akan mewawancarai responden saya untuk memenuhi asesmen saya UI UX. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan responden saya terlebih dahulu. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Baik, saya Muhammad Noval. Ya, baik. Oke. Baik, kita langsung langsung ke pertanyaan ya. Aduh, mana ya pertanyaannya? Terpaling. Jujur lah. Nih, satu. Bagaimana cara Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian Anda dan gaya hidup Anda, dan tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses ini? Untuk memilih gaya rambut yang cocok untuk saya, biasanya saya eh, meminta rekomendasi dari teman-teman saya dan juga Ah, melihat melihat style-style rambut yang ada di sosial media yang sedang trending. Begitu. weh. Kedua, kemudian, apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan gaya rambut baru, dan bagaimana Anda menangani ketidakpastian atau kecemasan yang mungkin muncul? Kalau untuk mencoba gaya rambut baru, sepertinya saya sangat-sangat jarang sekali untuk mencoba itu. Ya, karena gaya rambut yang berbeda itu bisa berakibat yang cukup sangat fatal gitu untuk kedepannya. Begitu. Baik. Ketiga, bagaimana Anda menyeimbangkan antara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dan kunjungan rutin ke salon? Kak, atau cowok ke barbershop deh. Kalau untuk ke barbershop mungkin enggak ya. Karena biasa saya hanya potong di tempat potong rambut biasa atau juga dipotongin oleh ibu saya. Itu. Wih. Untuk perawatan rambut hanya menggunakan lidah buaya saja dan juga minyak zaitun. Sekian.
Alami sekali. Kemudian bagaimana Anda menilai kualitas informasi dan konten tentang perawatan rambut yang Anda temui secara online? Kalau untuk hal ini saya masih bingung untuk mencari data yang valid mengenai cara perawatan rambut yang benar, karena masih banyak berita-berita hoax yang mudah tersebar untuk hal ini. Begitu. Oke, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menemukan salon yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Barbershop yang sesuai dengan kebutuhan Anda, terutama dalam hal jarak kualitas layanan. Misalnya, kok ketemu nih nanti ada nih apa salon atau barbershop yang kayak bagus gitu, deket Oh, misalnya. untuk tempat potong rambut atau barbershop yang suka saya pilih itu biasanya tempat barbershop yang pertama dekat, yang kedua memiliki harga terjangkau, yang ketiga memiliki pelayanan yang ramah, dan juga memiliki tingkat kebersihan yang cukup bersih. Seperti itu aja. Oh, baik-baik. Yang keenam, bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami kekecewaan setelah mendapatkan potongan rambut yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Bagaimana Anda menangani kasus tersebut? Oh, untuk mendapatkan potongan rambut yang tidak sesuai harapan itu dulu sering ya, karena pindah-pindah tempat potong rambut. Untuk menangani hal itu ya saya biasanya keluar-keluar rumah menggunakan topi, seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menentukan produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis dan kondisi rambut Anda? Apakah Anda memiliki kriteria khusus yang Anda pertimbangkan? Maaf bisa diulang, jaringannya agak hilang-hilang. Bagaimana Anda menemukan produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis kondisi rambut Anda? Apakah Anda memiliki kriteria khusus yang Anda pertimbangkan? Oh, kalau untuk itu biasanya saya eh, mencoba produk rambut punya teman-teman saya. Jika cocok dalam jangka waktu seminggu ke depan, biasanya saya akan membeli produknya untuk saya gunakan. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan ke-8, apa yang Anda lakukan ketika mengalami masalah rambut rontok, ketombe, dan kering yang sangat signifikan pada kondisi rambut Anda? Apa yang Anda lakukan? Oh, kalau jika seperti itu, langkah pertama saya ya saya cari dulu di sosial media untuk cara penanganan yang baiknya seperti apa. Jika belum berhasil juga, maka saya akan menanyakan ke teman-teman saya seperti itu. Apakah teman-teman Anda jago dalam apa soal perawatan rambut sehingga Anda terlalu percaya kepada teman Anda? Ya, karena rambut mereka juga panjang-panjang dan bagus, rapih, glowing, tanpa patah ataupun ketombean. Jadi saya rasa Wih. mereka itu cukup pintar dalam mengatasi hal-hal masalah rambut seperti itu. Baik, kemudian bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon atau barbershop sebelumnya dan apakah ada aspek tertentu yang dianggap penting untuk memilih salon atau barbershop? Oh, yang pertama, yang pertama dan yang paling utama itu kebersihan tempatnya. Yang kedua itu keramahan eh, pelayanannya. Dan yang ketiga, cara mereka motong itu tergesa-gesa, terburu-buru, atau santai aja gitu. Jika mereka motong dengan santai dan enjoy, saya rasa itu bisa menjadi nilai plus untuk tempat potong rambutnya. Dan yang paling utama ini adalah harganya terjangkau. Seperti itu. Balik lagi, harga. Nah, last question. Bagaimana tanggapan Anda jika ada aplikasi salon yang dapat memberikan informasi lebih mudah dan dapat direservasi secara online? Hmm, kalau aplikasi salon atau barbershop atau
tempat potong rambut itu udah diterapkan di beberapa tempat potong rambut di sekitar sini. Jadi untuk mau Oh, potong rambut itu harus booking dulu atau jika punya masalah rambut bisa ditanya-tanyain dulu ke tempat potong rambutnya seperti itu. Dan itu Berarti, cukup ya. cukup sangat membantu untuk para klien-klien mereka gitu. Seperti itu. Wih, berarti udah ada ya gitu. Udah ada. Sudah ada. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Harliani Putri Pratiwi dari kelompok 7 UIUX. Di sini saya akan mewawancarai para responden saya yang telah mengisi form yang telah diberikan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, kakak atau abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takin. Saya di sini sebagai responden dari form yang telah saya isi. Oke, udah siap ditanya-tanya ya. Ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian hidup Anda dan tantangan terbesar yang Anda alami dari proses ini? Untuk gaya rambut yang cocok untuk kepribadian dan gaya hidup saya sendiri, yang pertama yang parameter yang saya gunakan itu bentuk wajah saya. Nah, jadi kebetulan bentuk wajah saya bulat. Nah, jadi gaya rambut yang cocok untuk saya itu tipe yang jangan terlalu tipis di kiri kanan dan atasnya, nanti makin bulat kan wajahnya. Terus tantangan terbesar yang dihadapi selama ini mungkin kayak tempat salonnya sih, yang kayak terkadang kan kita beda-beda tuh datangin tempat salonnya. Nah, hasil yang diberikan dari eh, gaya rambut yang saya inginkan itu kan berbeda-beda pula. Itu tantangan terbesarnya sih memilih tempat salon gitu. Oh, oke, baik. Next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan gaya rambut baru? Dan bagaimana Anda menangani ketidakpastian atau kecemasan yang muncul kayak lagi pengen potong rambut baru tiba-tiba fail gitu kayak ih jelek banget gitu. Gimana tuh? Eh, Mungkin kita kan tipe kalau misalnya udah nyaman dengan sesuatu bakal terus-terusan tuh pakai gaya rambut tersebut. Nah, tapi sewaktu-waktu ada tuh keinginan kayak "Ih, mau coba lah gimana rasanya gunain gaya rambut baru." Nah, itu kadang-kadang saya lakukan, terus muncul tuh misalnya kayak, gimana ya kalau misalnya gaya rambut ini nggak cocok atau kurang ini nih kurang pas di saya tuh. Saya research dulu kan, cari di Google gaya rambut ini gimana. Terus untuk make sure kalau misalnya gaya rambut ini emang cocok untuk saya gitu. Jadi untuk menangani ketidakpastian itu, saya research dulu ke Google apakah cocok apa enggak gitu. Oh, baik. Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon sebelumnya dan apakah ada aspek tertentu yang Anda anggap penting? Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kualitas layanan, kualitas salon, nah mungkin kalau misalnya di kota-kota pada umumnya, kualitas salon itu udah pada bagus-bagus. Nah, jadi ada aspek tertentu yang saya anggap penting. Misalnya, apakah pegawai salon itu talk aktif atau aktif berkomunikasi terhadap customer apa tidak. Nah, karena dari situ saya dapat bertanya tuh soal permasalahan rambut saya, terus saran potongan rambut apa yang cocok, terus bisa sharing-sharing lah terkait kesehatan rambut dibanding salon-salon yang pegawai pegawainya tuh nggak terlalu aktif. Jadi kita sendiri bakal canggung gitu mau nanya-nanya soal eh, rambut gitu. Jadi kalau aspek tertentu yang saya nilai itu apakah salon pegawai-pegawai salon itu talk aktif kepada customer. Oke, last question. Eh, Bagaimana tanggapan Anda mengenai aplikasi salon yang dapat memberikan informasi yang lebih mudah dan bisa dengan reservasi online? Eh, Tentunya dengan adanya aplikasi ini dapat membantu kita dalam memperoleh informasi. Terus eh, yang jadi catatan ketika kita datang ke salon itu ketika ngantrinya kan, ngantri di salon itu lama, panjang gitu kan. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini kita bisa reservasi online, memudahkan customer lah untuk eh,
memudahkan customer untuk tinggal booking, datang, langsung dieksekusi gitu. Jadi nggak butuh waktu lama datang ke tempat, lihat kondisi, rame apa enggak gitu. Menghemat waktu dan biaya juga sih kalau misalnya ada aplikasi salon ini. Ya, baik. Oke, terima kasih, teman. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dengan kunjungan rutin ke salon? Nah, untuk menyimbangkan sendiri, pertama saya harus tahu dulu nih kondisi rambut saya apakah perlu ke salon apa enggak. Nah, terus kita kan mahasiswa nih kan, pasti kita harus memperhitungkan budget dan segala macam. Nah, jadi eh, dua itu tadi saya memperhitungkan apa ada nggak nih permasalahan rambut yang perlu saya perbaiki di salon. Kalau misalnya nggak ada, saya nggak pergi gitu kan. Kalau misalnya ada, saya pergi ke salon dengan melihat dari budget yang saya miliki gitu. Oke, baik. Kemudian, eh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menilai kualitas informasi dan konten tentang perawatan rambut yang Anda temui secara online? Misalnya kalau kita cari-cari nih tentang salon biasanya kan carinya di Google Maps dulu ya kan kita tahu dulu tempatnya di mana. Nah di Google Maps itu udah dikasih rating tuh kalau misalnya oh ini ada tuh apa komen-komen dari orang-orang yang udah datang ke salon itu apakah buruk apakah bagus gitu kan. Nah dari situ saya menilai informasi apakah salon tersebut bagus apa enggak gitu. Oh, berarti cuman lihat di Gmaps kayak misalnya kayak apa konten-konten perawatan rambut di TikTok gitu kayak mengalihkan apa gimana? Apa percaya gitu? Oh ya nggak di dari Google Maps saja sih. Kalau udah dapat nih gambaran apakah lanjut atau enggak tuh, cari dulu dari media media sosial yang digunakan oleh salon tersebut. Nah dari situ kan banyak testimoni dari pelanggan-pelanggan tuh. Nah saya juga lihat dari situ apakah salon ini bagus atau enggak. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menemukan salon yang sesuai dengan kebutuhan Anda, terutama dalam hal jarak dan kualitas layanan? Sebenarnya pertanyaan ini masih ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, Iya, untuk benar. jarak, kalau misalnya kita bicara tentang jarak, kita sama kayak jawaban saya sebelumnya. Sebelum saya memilih salon, pasti saya menentukan dulu tempatnya di mana, jauh nggak dari rumah saya, estimasi biaya yang dibutuhkan ke sana berapa. Terus kalau misalnya kualitas layanan, sama juga jawabannya kayak tadi. Kita research lagi di akun-akun media sosialnya. Terus setiap salon kan memiliki istilahnya Reputasi. yang ditawarkan apa namanya ya Apa ya? bisa dibilang kayak fitur kalau bahasa ininya hmm, yang disediakan oleh salon tersebut apa aja ya kan. Nah dari situ kan kita bisa menilai kualitas layanannya bagus apa enggak karena semakin detail eh, sesuatu yang diberikan kepada kita tentu kualitas pelayanannya bagus bisa bilang kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda pernah mengalami kekecewaan setelah mendapatkan potongan rambut atau apapun itu yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Bagaimana cara Anda menangani hal tersebut? Oke, jadi kalau cowok tuh kan kalau cowok kan potong rambut bisa dibilang sebulan sekali itu. Nah, Nah, tempatnya bisa jadi juga beda-beda. Terus gaya rambutnya juga mungkin bisa jadi beda-beda. Kalau misalnya pernah mengalami kekecewaan itu pasti. Nah, cara mengatasinya itu pertama yakinin aja kalau misalnya rambut itu pasti tumbuh kan. Kalau misalnya sebulan, 2 bulan itu udah balik lagi ke bentuk biasanya. Terus yakinkan ke diri kalau misalnya kita itu cari pengalaman juga, cari gaya rambut yang baru gitu. Kita coba-coba mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Jadikan itu pembelajaran. Kalau misalnya nggak cocok, nggak dipakai lagi. Kalau misalnya cocok, jadi referensi salah satu gaya rambut yang bisa dipakai untuk gaya-gaya selanjutnya. Kalau misalnya pernah mau coba gaya ini, oh udah pernah dicoba, bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi yakinin diri kalau misalnya dengan menggunakan gaya tersebut itu jadi pembelajaran dan
eh, catatan untuk kita dalam menentukan pilihan gaya rambut gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menentukan produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis kondisi rambut Anda? Dan apakah Anda memiliki kriteria khusus untuk pertimbangan produk perawatan rambut itu tersendiri? Untuk menentukan produk perawatan rambut yang cocok, pertama kita harus ketahui dulu kan jenis rambut itu gimana, terus masalah-masalah yang dihadapi di rambut ini apa aja. Nah, kalau saya sendiri, kriteria yang dipertimbangkan itu misalnya akhir-akhir ini rambut saya sering rontok, jadi saya cari produk-produk yang berkaitan dengan eh, untuk mengatasi rambut rontok gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah, apakah, apa yang Anda lakukan ketika mengalami masalah rambut seperti ketombe, rambut bercabang, atau rontok gitu? Apa yang Anda lakukan? Nah, karena ini di dalam pertanyaan ini ada kata-kata signifikan, artinya kan perubahan ini terjadi secara mendadak dan parah gitu kan. Nah, artinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengatasi masalah rambut tersebut. Nah, jadi saya konsultasi dulu nih dengan salon. Oh, kira-kira untuk permasalahan rambut ini apa yang harus saya lakukan, produk apa yang cocok untuk saya, dan bagaimana cara mengatasi dan mengurangi masalah rambut tersebut. Jadi, yang saya akan lakukan itu datang dulu ke salon, eh, minta solusi nih bagaimana mengatasi masalah rambut tersebut. Gitu. Wih, keren. Terus yang kesembilan, pertanyaan kesembilan, bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon sebelumnya, dan apakah ada aspek tertentu yang Anda anggap penting? eh Gini, sebenarnya kalau misalnya kita bilang kualitas, mungkin rata-rata salon kualitas sekarang udah bagus. Nah, tetapi ada salah satu pertimbangan saya ketika memilih salon. Salah satunya itu si tukang salon ini aktif nggak dengan customernya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si pemilik yang punya salon ini aktif, aktif bertanya, aktif komunikasi ke kita sebagai customer, nah pasti kita enak tuh kan kayak kita cerita masalah rambut kita tuh apa, kita minta saran dari eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harliani Putri Pratiwi dari kelompok 7 UIUX. Di sini saya akan mewawancarai salah satu responden saya untuk memenuhi asesmen saya. Sebelumnya, boleh kenal dulu Kak, siapa namanya? Boleh, halo, nama aku Maya Anjani. Kebetulan aku sudah mengisi kuesioner dari Saudari Tiwi. Oke, baik. Oke, lanjut ya Kak. Langsung aja kita ke pertanyaan. Dicerna baik-baik ya. Yang pertama, bagaimana Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian gaya hidup Anda? Dan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses ini? Jujur, kalau untuk gaya rambutnya cocok atau enggak sebenarnya masih belum tahu karena sampai sekarang juga masih berubah-berubah. Kadang pengennya rambut pendek banget, kadang pengennya rambut panjang. Jadi belum tahu juga yang pas tuh di sama muka tuh gimana sih gitu loh, Kak. Oh, gitu ya Kak. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan gaya rambut baru? Dan bagaimana Anda menangani ketidakpastian atau kecemasan yang mungkin muncul? Jadi biasanya apalagi kalau lagi hektik banget nih dengan video-video kayak orang rambutnya kok bagus-bagus banget tuh selalu nyoba-nyoba ikutan juga. Kayak tadi sebelumnya saya bilang beberapa kali pernah nyoba potong pendek yang tadinya segini jadi segini sampai segini, Kak. Dan kadang tuh ngerasa nggak cocok jadinya nyoba-nyoba kayak filter-filter di TikTok gitu. Ntar rambut panjang, Oh, rambut berarti pendek, kayak gitu. berarti itu kayak filter tuh membantu ya, Kak.
sebenarnya tidak terlalu membantu karena ketipu juga kadang Kak. Jadi kayak nggak pas gitu, tetap nggak pas Kak. Ya udah Dika, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menyeimbangkan secara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dengan kunjungan rutin ke salon? Kalau saya sendiri mungkin karena tipe anak yang juga cemasan dan takut untuk sesuatu yang baru, saya lebih sering melakukan perawatan sendiri sih Kak dibanding ke salon Oh gitu. iya, baik-baik. Tahu kok Kak rasanya gimana ya kan? Iya, makasih Mas Kemudian, Dan udah ngerti. bagaimana Anda menilai kualitas informasi dan konten tentang perawatan rambut yang Anda temui secara online? Kalau dibilang kualitas, belum bisa mengatakan kualitas sih, karena rambut orang itu kan banyak ya macam-macamnya. Ada yang emang rambutnya kering banget, lembab, berketombe atau gimana. Jadi dengan ciri khas rambut masing-masing, susah untuk menilai konten tentang perawatan rambut. Seperti itu sih, Kak. Oh gitu ya Kak, keren juga ya Kakak ini. Kemudian 5, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menemukan salon yang sesuai dengan kebutuhan rambut Anda, terutama dalam hal jarak dan kualitas layanan? Jujur sampai sekarang belum ada salon yang dapat memenuhi kebutuhan saya, Kak. Jadi udah banyak banget nih simpang siur tentang salon A, salon B, salon C, tapi eh kayaknya tuh kurang gitu, Kak. Kayak belum pas aja, cocok aja. Jadi kayak menemukan review soal salon tertentu aja cukup sulit gitu. Harus dari mulut ke mulut, Kak, gitu. Jadi kan agak sulit ya kalau dari mulut ke mulut. Wah, gitu banget ya Kak. Oke lah. Kemudian, apakah Anda pernah mengalami kekecewaan setelah mendapatkan potongan rambut yang fail atau warna rambut yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Pernah banget ngalamin hal ini. Jadi Ikut-ikut dulu lagi. rambut tuh sempat sengaja dipanjangin karena pengen diwarnain. Kebetulan kemarin itu ngewarnain rambutnya warna-warna merah gitu, Kak. Dan itu jelek banget. Dan bener-bener nyesel dan akhirnya malah dipotong karena kebetulan bukan yang dicat dari ujung kepala sampai ujung rambut, tapi ujung rambut doang. Dan ternyata nggak cocok, jadi mau nggak mau karena nggak suka dipotong bagian rambut yang diwarnain. Ya, repot ya Kak. Lagian kenapa juga kayak warna rambut di ujung doang Kak? Kenapa ya Kakak ini? Itu mungkin ngetes dengan cocok nggak sama warna muka gitu. Daripada terlanjur semua gitu ya. Pinter juga Iya Kakak ini. bener. Terus ke-7, bagaimana Anda menemukan produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis kondisi rambut Anda? Lalu, apakah Anda memiliki kriteria khusus untuk pertimbangan tersebut? Kalau untuk menentukan produk perawatan rambut itu biasanya emang ngelihat konten-konten dengan jenis rambut yang punya kemiripan yang sama gitu Kak. Kebetulan rambut saya ini tipe yang kering gitu. Jadi ketika review dan eh, cara promosi orang tersebut di dalam konten menunjukkan rambutnya kering, saya coba-coba tuh Kak, kan namanya coba-coba, ada cocok ada tidak. Jadi emang beberapa kali juga dapat yang nggak cocok, malah jadinya ketombean. Yang tadinya rambutnya kering malah lembab banget sampai dapat ketombe. Kayak gitu sih, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Oke, oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami masalah rambut ketombe, rontok, eh, mengalami masalah rambut seperti ketombe, rambut bercabang, atau kerontokan yang signifikan? Gimana tuh, Kak, cara Kakak menanggapi atau ngapain gitu? Kebetulan kalau masalah rambut ini umum banget ya, masalah ketombe, rambut bercabang, terus rontok itu pasti dialamin banget sama semua perempuan. Pasti perempuan juga pernah mengalami hal tersebut. Kebetulan sampai sekarang rambut saya juga yang tipe rontok, jadi biasanya saya mengawali dengan mengganti sampo. Seperti itu sih, Kak. Jadi paling awal Oke, dulu nih Kak. ganti sampo gitu.
Sudah tepat sekali caranya. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon terdekat? Apakah ada aspek tertentu dari salon-salon itu ada kriteria khusus yang dianggap penting buat kakak kalau mau ke salon? Kalau untuk kriteria penting pastinya dari pelayanan ininya ya salonnya. Jadi kan kalau kita baru pertama kali masuk ke salon itu pasti bingung banget nih ini apa sih yang dibutuhin. Terus model rambut juga kadang kita nggak bisa nentuin sendiri. Kita juga butuh tanggapan dari orang lain. Terus kayak dicocok-cocokin sama tukang salonnya. Mungkin lebih yang kayak gitu sih. Salon-salon yang interaktif gitu sama pelanggannya. Karena kan banyak juga ya yang kayak mau potong apa Kak, langsung kayak gitu aja seringnya tuh Kak. Jadi kayak udah deh potong pendek aja dibuang cabangnya doang. Biasanya kayak gitu aja Kak. Jarang banget dapat eh, salon yang kayak interaktif gitu memberitahukan informasi mengenai rambut, gaya rambut yang cocok segala macam susah banget sih Kak. Oh, gitu ya, Kak. Baik, baik, baik. Last question nih, Kak. Bagaimana Oke. tanggapan Anda mengenai aplikasi salon yang dapat memberikan informasi yang lebih mudah dan bisa langsung reservasi online? Itu mempermudah banget sih Kak, karena kan kita punya waktu juga terbatas ya, kayak saya sendiri kuliah, saya juga ada mengajar sampai sore, lalu malam juga kadang ngerjain yang lain. Jadi untuk aplikasi online yang bisa dengan hiperaktif, menanggapi dengan persalonan untuk perempuan ataupun laki-laki itu dapat mudahin banget sih Kak, karena lebih efisien. Jadi kayak kita tinggal cari informasinya di aplikasi tersebut, terus datang ke salonnya, dan dia bilang Kak kayak yang kemarin ya customer yang ini mau gini gini gini. Jadi tinggal diproses ketika di salon, nggak perlu lagi tuh nunggu-nunggu dan mencocokkan lagi kayak gitu sih Kak. Ih, oke, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harleni Putri Pratiwi dari kelompok 7 UI UX. Di sini saya mewawancarai teman saya untuk memenuhi asesmen saya. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dulu, Kak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Salma Denisa Ramadhani dari S1 TRM. Dan saya sebelumnya sudah mengisi survei dan siap diwawancarai. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Boleh. Yang pertama, bagaimana Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian dan gaya hidup Anda? Dan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses ini? Hmm, kalau menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian, kayaknya nggak gimana-gimana ya. Kayak ya udah misal lihat di IG atau TikTok gitu, yang menurutku cocok aja gitu, sesuai selera. Itu biasanya aku jadi referensi sih. Oke, Tantangannya itu, kalau tantangannya itu em, susah untuk nyari yang sesuai. Karena kebanyakan kayak misal apa namanya, ada yang terlalu layer lah atau gimana gitu. oh gitu. Pertanyaan kedua, apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan gaya rambut yang baru? Dan bagaimana Anda menangani ketidakpastian atau kecemasan yang mungkin muncul? Hmm, kalau sering eksperimen, kayaknya lumayan sering ya. Kayak kalau di rumah sering tiba-tiba kayak, kayaknya potong rambut sendiri dengan cara kayak gini kayak boleh dicoba nih. Ya udah aku potong tuh, coba-coba gitu. Oh, Tapi hasilnya juga alhamdulillahnya oke sih, bagus sih, nggak mengecewakan.
Oh, berarti kayak sesuai feeling kamu aja gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga lanjut. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dengan kunjungan rutin ke salon? eh aku jarang ke salon sih ya, karena kan susah juga nyari salon yang khusus cewek gitu. Terus em, Oke. kayak lumayan juga males ya kalau ke salon, jadi kayak cuman di rumah doang sih, paling kayak conditioner dan apa serum atau vitamin gitu doang, itu pun jarang. Oke, lanjut. Bagaimana Anda menilai kualitas informasi dan konten tentang perawatan rambut yang kamu temui di online-online? Hmm, bagus sih. Kayak itu emang banyak yang bisa dijadiin referensi. Jadi bagus. Yang kelima, bagaimana Anda menemukan salon yang sesuai dengan kebutuhan rambut Anda, terutama dalam hal jarak dan kualitas layanan? Hmm, kalau jujur emang kalau nemuin salon yang sesuai kriteria itu lumayan susah ya, karena emang harus dilihat dari segi budget dan yang lain-lain. Emang agak susah, jadi kayak em, agak apa kayak harus nyari-nyari info ke temen gitu atau ke yang lain nanya-nanya gitu. Susah. Yang keenam, apakah kamu pernah mengalami kekecewaan setelah mendapatkan potongan rambut atau warna rambut yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Pernah pernah waktu itu dipotong sama mama kependekan. Itu jujur kecewa sih, kayak ih pendek banget padahal kan nggak mau sependek itu. Cuman kayak udah terlanjur, emang gak bisa disambungin lagi kan si rambutnya. Iya, iya, Jadi iya, kayak ya iya. udah tunggu panjang aja. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menentukan perawatan rambut yang cocok dengan jenis dan kondisi rambut Anda? Apakah Anda memiliki kriteria khusus untuk pertimbangan-pertimbangan itu? Kalau menentukan produk perawatan rambut yang cocok, kayaknya ya sesuaiin aja sih kayak permasalahan sama rambut kita apa gitu ya. Paling ini sih dicoba-coba dulu satu-satu gitu. Yang ini produk ini cocok juga gitu. Terus, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika mengalami masalah rambut seperti ketombe, rambut rontok, bercabang, atau masalah rambut signifikan yang lainnya? Em, Sama kayak tadi sih, kayak misal permasalahan rambutnya itu ketombe kan, ketombe yang membandel gitu. Jadi kayak nyari produk khusus yang menghilangkan ketombe. Kita kayak coba-coba cari referensi dan info-info tentang produk yang bagus buat ngilangin. Pertanyaan kesembilan, bagaimana cara Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima dari salon-salon sebelumnya, dari aplikasi atau dan apakah ada aspek tertentu yang Anda anggap penting? Hmm, Kalau nilai kualitas sih ada sih ya, kayak misal kan kalau salon tuh harus nyaman ya, kayak kita tuh di situ juga bisa biar bisa relax gitu kan. Jadi kenyamanan sih nomor satu. Terus kalau potong rambut tuh biasanya kan kayak agak gerah gitu kan. Jadi kayak eh, AC tuh minimal harus ada gitu. Oh, oke, oke. Berarti apa aspeknya kenyamanan salon ya? Iya, tuh. Nah, yang terakhir, bagaimana tanggapan Anda mengenai aplikasi salon yang dapat memberikan informasi yang lebih mudah dan bisa reservasi online? Itu inovasi yang sangat bagus sih, karena kita bisa melihat kualitas
dari salonnya sendiri dan bisa apa reservasi bisa reservasi bisa reservasi. Misal kalau penuh kan, jadi kita nggak ngantri atau balik lagi gitu. Sangat Oke, memudahkan. udah itu aja kan? Oke, thank you Ibu. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Hargani Fitri Pratiwi dari kelompok 7 AUX. Di sini saya akan mewawancarai kakak abang sekalian untuk memenuhi asesmen 1 UI UX ini. Oke, pertama-tama mau nanya, gimana sih cara Anda menemukan gaya rambut yang cocok dengan kepribadian hidup Anda? Dan tantangan terbesar apa yang masih sulit dihadapi kalau misalnya tuh potong rambut gitu? Satu-satu, Nap. Ya itu udah satu-satu. Ya. Oke, caranya yang pertama itu sebenarnya kalau mau nyari gaya rambut itu, satu sebenarnya kalau secara teknisnya mah sesuaikan sama bentuk muka. Itu kalau secara ininya ya, biologisnya gitu, atau tampilannya. Yang kedua, lihat kebutuhannya apa. Misalkan orang masih sekolah, ya berarti potong rambutnya yang rapi gitu. Cuman kalau saya sendiri sebenarnya kalau motong rambut itu sesuai keinginan aja sih. Misalkan mau kayak gimana ya udah dijabanin gitu. Oke, Terus baik. tadi pertanyaan kedua apa? Tantangan terbesar yang dihadapi nih kalau potong rambut apa? Misalnya kayak gak cocok apa segala macem. Ya yang pertama itu cocok atau enggaknya. Yang kedua, si tukang cukurnya ini bisa apa enggak gitu, bagus atau enggak. Tuh, itu doang. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sering melakukan eksperimen dengan gaya rambut baru? Dan bagaimana Anda menangani ketidakpastian atau kecemasan yang mungkin muncul? Ya kayak tadi gitu lah. Misalnya lo mau potong rambut, tapi lo kayak, gimana ya gitu. Lumayan sering sih, cuman ya mungkin 2 tahun belakangan lumayan sering, beda-beda. Cuma terus caranya ya dinikmati aja gitu. Siapa emang lo siapa gitu, anak presiden bukan gitu kan, ya udah santai aja. Terus yang ketiga, bagaimana cara menyeimbangkan cara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari sama kayak ke barbershop gitu loh. Gimana tuh caranya? Misalnya bulan ini misal potong rambut lah gitu, gimana gitu. Kalau potong rambut mah biasanya di ini aja ya, namanya kan merawat, jadi berkala gitu, jadi 1 bulan sekali biasanya kayak gitu. Kalau untuk misalkan di luar pergi ke barber sih ya paling siapin aja yang untuk kebutuhannya misalkan. Walaupun sebenarnya nggak begitu ini ya, nggak begitu apa signifikan, tapi yang karena kita udah biasa aja jadi merasa enak gitu. Baik. Next, selanjutnya bagaimana menilai kualitas informasi dari konten perawatan rambut yang Anda temui secara online, kayak oh nih ketemu nih sama artikel atau apa gitu, kayak secara bagus atau enggaknya tuh, kayak bagus nggak nih artikel dari situ, atau menurut kayak abang-abang tukang syukurnya gitu. Kalau di internet itu biasanya bagus-bagus ya, karena mereka kan punya reputasi, orang juga banyak yang ngikutin kan, jadi biasanya nyari referensi dari internet gitu. Menurut saya sih sekarang konten-konten di TikTok, terutama ya TikTok, YouTube, Instagram, masalah-masalah rambut itu ya udah bisa dipercaya lah, bagus, benar gitu. Ini sangat berpengaruh ya. Terus next selanjutnya, bagaimana
Anda sekalian menemukan salon yang sesuai kebutuhan Anda dalam dalam hal jarak dan kualitas layanan gitu. Oke, bagaimana menyeimbang kebutuhan perawatan rambut sekarang? Pertama, cari yang sesuai budget kita. Baik. Kalau di luar budget lebih baik tidak. Itu mungkin salah satu faktor. Yang kedua, kalau misalkan dekat dan bagus, ya kenapa enggak gitu kan. Gitu. Habis itu lihat juga skill si barbernya atau tukang cukurnya itu apakah bagus apa jago enggak gitu. Gitu. Itu Baik, yang next, bagaimana nentuin produk perawatan rambut yang cocok dengan jenis kulit kamu gitu? Apakah memiliki kriteria khusus untuk itu gitu, kayak apa? enggak sih, sebenarnya enggak ada yang khusus-khusus banget ya. Paling lebih ke ini aja ya. Kita misalkan milih misalkan apa ya, sampo gitu. Biasanya kan kita milih sampo itu dari pengalaman, itu kadang-kadang misalkan ini wangi, ini misalkan terlalu keras, atau misalkan ini gimana gitu. Nah itu biasanya kalau sampo mah dari pengalaman juga. Kalau misalkan yang lain-lain, misalkan kayak apa sih yang hairspray gitu, itu mah biasanya selera kita aja sih mau wangi kayak gimana. Sama misalkan ya lihat-lihat juga review-review gitu. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami masalah rambut seperti rontok, tombe? Kalau misalkan itu sih belum pernah ya, kayak ketombe gitu. Berarti bagus-bagus aja ya rambutnya. Bagus-bagus aja tuh. Terus nomor berapa sih? Nomor 9. Bagaimana kualitas layanan yang diterima dari tukang cukur atau barbershop terdekat, dan aspek sangat dianggap penting kalau potong rambut? Menurut saya, kan tadi udah bilang yang pertama misalkan harganya sesuai lah, masih masuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya barbernya muda, masih muda itu lebih ngerti sama potongan anak-anak muda ketimbang bapak-bapak. Terus bisa diajak ngobrol enak. Itu paling. Oke, last question. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara kebutuhan perawatan rambut sehari-hari dengan ya kunjungan kalau mau potong rambut ke barbershop gitu-gitu? Kalau juga benar apa ini? Iya. Kalau sehari-hari mah ya seperti biasa kan, kita sampoan atau misalkan ya sampoan lah paling utama gitu kan. Tapi kan kalau ke barbershop kan ya yang seperti tadi bilang 1 bulan sekali, kira-kira segitu. Selesai. Dah. Oke, terima kasih.